Kisah yang menceritakan kejadian di mana tokoh-tokoh pejuang Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, di studio radio BBC London, golongan muda mendengarkan siaran radio. Mereka mendengarkan informasi terkini dari Nippon suatu saat dan membuat mereka tersentak. Membuat para golongan muda serentak memberi Soekarno mengenai kabar tersebut. Bapak itu Shimamura, berkaitan dengan kondisi dan situasi yang kita sedang alami, kami ingin meminta izin untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Bapak Soekarno, sekarang kami belum bisa mengambil keputusan atas hal tersebut. Pemerintah kami sedang diambil perhatiannya dengan pengeboman di Hiroshima. Akan tetapi, ini akan berdampak buruk bagi negeri Indonesia. Betul, bagaimanapun, kami perlu meminta izin dengan atasan kami. Baiklah, saya paham. Terima kasih untuk meluangkan waktu Bapak. Lalu, pada tanggal 16 Agustus 1945, tepat seminggu kemudian, di kediaman Soekarno, beberapa golongan muda mendiskusikan mengenai kekalahan dan mengumumkan kekalahan tersebut kepada warga Indonesia. Bapak Soekarno, kita harus cepat-cepat mengumumkan kemerdekaan. Jangan sampai kita dijajah kembali. Tidak bisa, kita harus menunggu konfirmasi dari kepala pemerintah Jepang. Kita tinggal di tanah ini, kita mencintai tanah ini. Indonesia bukan cuma hak pemerintahan Jepang, tetapi hak kita juga. Meskipun demikian, mereka belum menyerahkan kekuasaannya atas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita belum berhak untuk memerdekakan Indonesia. Aduh, cepatlah. Semoga tidak terlambat untuk memerdekakan bangsa kita ini. Buat apa menunggu lagi? Pemerintahan Jepang telah kalah dan tidak bisa apa-apa lagi. Kita sebaiknya persiapkan kemerdekaan Indonesia. Betul sekali, kita harus langsung merdeka. Tidak perlu khawatir dengan pemerintahan Jepang. Cukup. Walaupun begitu situasi dan kondisi kita sekarang, kita tidak boleh mengambil keputusan seada-adanya. Maka, pembacaan proklamasi tetap diundurkan. Golongan muda yang dengan frustasi membawa Soekarno dan Hatta dengan ancaman untuk mempercepatkan kemerdekaan Indonesia. Telah memerdekakan Indonesia. Jika tidak, kami akan membawa pergi dan memaksa Bapak untuk melakukannya. Apa alasan kalian untuk melakukan hal seperti ini? Kami hanya mencegah Bapak dipengaruhi pemerintahan Jepang. Sekarang ikutilah kami. Golongan muda membawa Soekarno ke Rengas Dengklok untuk bertemu dengan golongan tua. Setelah pembicaraan antara golongan muda dan golongan tua terhadap kemerdekaan Indonesia, diambil keputusan bahwa Indonesia akan merdeka tanpa sepengetahuan Jepang, karena golongan muda yang terus mendesak untuk merdeka. Pokoknya, kita harus memproklamasikan kemerdekaan negeri ini besok. Jangan sia-siakan selagi ada kesempatan ini. Baiklah kalau itu mau kalian. Tapi bebaskan dulu kami, karena kamilah yang akan memimpin proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mari kita merencanakan hal ini sepenuh-penuhnya, Pak. Demi kesejahteraan rakyat kita semua. Setelah beberapa lama kemudian, Soekarno dan Hatta keluar dan mengumumkan hasil diskusi mereka. Setelah itu, Soekarno meminta bantuan Sayuti Melik untuk mengetik naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah dirancangnya. Pak Sayuti, saya sudah membuat konsep teks proklamasinya. Boleh bantu saya untuk mengetiknya? Baik Pak, senang saya diberikan kepercayaan dari Anda. Saya akan melaksanakannya dengan baik. Soekarno juga memanggil istrinya, Fatmawati, untuk menjahitkan bendera. Sekarang bangsa kita akan merdeka, tetapi bangsa ini belum memiliki bendera. Tolong buatkan dan jadikan sebuah bendera. Kalau bisa, secepatnya ya istriku. Baiklah, akan kubuatkan secepatnya. Tapi aku hanya punya kain merah dan putih. Itu pun dari baju bekasku. Tidak apa-apa, buatlah bendera yang sederhana saja. Ya sudah, aku pergi dulu. Doakan negeri ini tentram selalu ya. Pastinya. Terima kasih istriku. Indonesia merdeka. Merdeka! Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17, bulan 8, tahun 5. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.